bahwa Luhut Binsar Panjaitan sakit membuat kekacauan terhadap pilihan-pilihan politik Jokowi dan hari ini kan. Begitu berita sakit itu kan bersamaan dengan ngototnya Jokowi untuk pasangkan Gibran. Kalau ada sebagian mengatakan sakitnya Luhut berimplikasi terhadap stabilitas kekuasaan, iya. Sekarang ini terjadi kacau. Iya. Karena Luhut dianggap sebagai orang yang selalu menjaga hubungan komunikasi yang baik antara Jokowi dengan PDIP. Nah, keributan akhir-akhir ini kan karena lalu lintas penjaga hubungan itu makin amburadul. Kita berdoa semoga Pak Luhut segera sembuh. Karena kalau Pak Luhut tidak segera sembuh, kasihan Pak Jokowi. Berarti negara dipimpin oleh pajangan saja. Ini persepsi publik. Kalau orang selalu mengatakan the real presiden itu Luhut. Sakitnya Luhut Binsar Panjaitan. Iya, ini mungkin yang terakhir ini kalau kita bicara. Terakhir ini ya, desas-desusnya mengatakan bahwa dia sakit yang bukan biasa, ya. Sakit yang memungkinkan dia absen barangkali dalam gelanggang pemilu 2024 ini. Karena dalam kondisi yang betul-betul tidak bisa memberikan komando apa-apa. Konon begitu yang saya dengar. Dan ada orang yang mengatakan, Rocky lah mengatakan 2/3 lumpuh kabinet kalau nggak ada Luhut. Kalau kita kaitkan dengan Jokowi, 2/3 kekuatan Jokowi lumpuh sekarang. Maksud saya, jangan-jangan ini men-trigger ada poros keempat itu. Atau tidak ada lagi yang namanya rezim koersif yang bisa menersangkakan siapapun, yang bisa mencengkram leher siapapun. Karena mungkin aparat penegak hukum yang diperintah pun akan balelo. Sekarang kita penjara-penjarakan orang, besok kita yang dipermasalahkan orang. Menarik kan ini, apalagi di situ ada SBY yang tentunya piawai kan. Abang punya semua yang abang bicara itu tajam. Iya, oke, silakan. Itu bukan lagi, menurut saya agak susah masuk untuk menambah penjelasan karena itu semua benar. Dugaan-dugaan abang itu kan merekonstruksi apa yang menjadi fokus pembicaraan serius di ruang publik. Antum ya harus perjelas itu. Pertama, kalau dia sakit jelang pendaftaran calon wakil presiden, boleh dong orang menduga apakah sakit itu politik atau tidak. Ya kan? Gini, bisa nggak saya kasih konfirmasi desas-desus informasi yang mengatakan dia pecah pembuluh darah. Ya, saya sempat dengar lihat fotonya. Dan kemudian fotonya itu hoax semua itu foto. Ya. Karena kalau sudah masuk di sampai tidur di begini. Kalau masuk posisi situ kan orang nggak bisa lagi steril, sudah itu nggak mungkin ada fotonya kan. Dia pecah pembuluh darah, lalu ya diperkirakan kalaupun sembuh ya recovery-nya akan lama. Nggak mungkin lah dalam jangka waktu tersisa 4 bulan ini gitu. Betul, 1 tahun. Theoretically ya. Recovery 1 tahun itu. Iya, sembuhnya aja belum tentu 4 bulan. Apalagi recovery-nya. Nah, let's say LBP itu absen. Oke, sudah. Faktor LBP 0. Menurut Anda? Pengaruhnya terhadap kepemimpinan Jokowi. Iya, dan juga tadi 4 calon tadi, probabilitas 4 calon tadi gitu. Ya. Karena orang melihat
ini nggak ada jaminan lagi juga kita dan kita Hilangnya bebas. variabel Luhut bin Sarpanjaitan di tengah situasi dinamika krusial ini kan memang mesti harus dibahas. Karena bicara tentang kepemimpinan nasional itu kan sebenarnya di depan itu pajangan hanya Jokowi. The real yang sering dikatakan presiden kan Luhut bin Sarpanjaitan. Maka kalau dibilang apakah pemerintahan goyang, memang sudah goyang. Kecuali kalau Luhut sakit ini, mungkin dia sudah punya informasi, dia sudah ini, kemudian hanya bahasa sakit sebagai cara dia untuk menghindar, maka cuma itu susah dikonfirmasi. Saya berpikir positif saja bahwa Luhut bin Sarpanjaitan sakit membuat kekacauan terhadap pilihan-pilihan politik Jokowi dan hari ini kan. Begitu berita sakit itu kan bersamaan dengan ngototnya Jokowi untuk pasangkan Gibran. Kan bersamaan itu. Sakit tiba-tiba yang mengganti Gibran dalam isu politik itu seolah-olah yang menggantikan Luhut di ruang politik. Gibran tiba-tiba muncul kan. Luhut sakit, terbitlah Gibran, kan begitu. Calon wakil presiden ramai diperbincangkan sehingga orang tidak lagi seolah-olah peduli dan simpati kepada Luhut. Dia sakit apa, rumah sakitnya di mana, apa masalahnya. Tapi hari-hari ini seluruh elit di lingkaran kekuasaan lebih sensitif untuk menanyakan Kaisang, menanyakan Gibran. Maka kesan dalam realitas peristiwa itu, Luhut sakit dan redup, terbitlah Kaisang dan Gibran. Nah, kalau ada sebagian mengatakan sakitnya Luhut berimplikasi terhadap stabilitas kekuasaan, iya. Sekarang ini terjadi kacau. Karena Luhut dianggap sebagai orang yang selalu menjaga hubungan komunikasi yang baik antara Jokowi dengan PDIP. Nah, keributan akhir-akhir ini kan karena lalu lintas penjaga hubungan itu makin amburadul. Tetapi di kubu Cekes juga barangkali yang abang bilang itu benar. Absennya, tidak hadirnya Luhut di panggung keramaian ini bisa membuat peluang kalkulasi SBY mungkin bertemu dengan Golkar untuk membangun satu paket yang belakang ini di. Saya malah nggak bisa ngakak bro, untuk menekan tiba-tiba ada satu paket yaitu Erlangga AHY. Dan itu bagus. Tiba-tiba nih Zulkifli Hasan kurang ajar. Dalam tanda kutip. Ya, kabur. Bukan kabur, dia bilang sama Prabowo, "You pakai Erick Thohir." Kan dia kan rekomendasikan Erick Thohir. Kalau enggak kami kabur. Kan nggak bisa nyalon jadi Prabowo. Saya Prabowo nggak nyalon. Jadi salah. Iya, ini semua bisa kacau karena Luhutnya nggak ada kan. Iya. Kalau Luhut ada nih mungkin dia bisa. Dia bisa jadi penyandra. Sejak sakit itu kan. Tapi orang-orang yang tadinya tersandra merasa bebas sekarang mungkin. Bisa jadi. Saya pikir sama-sama tersandra, sakit juga tersandra. Jadi tiba-tiba yang hidup tadinya ini tidak bisa bebas. Ada yang tersandra karena memang disandra dengan isu kasus, ada tersandra juga malaikat maut. Ini semua kita tersandra semua. Cuma kembali ke tema, kita berdoa semoga Pak Luhut segera sembuh. Karena kalau Pak Luhut tidak segera sembuh, kasihan Pak Jokowi. Berarti negara dipimpin oleh pajangan saja. Ini persepsi publik. Karena orang selalu mengatakan the real presiden itu Luhut. Nah, jangan terlalu lama lah. Negara ini diberikan kepada boneka. Mungkin segera sembuh supaya bisa ikut membantu kekacauan yang sudah semakin luar biasa, menakutkan. Bisa bantu untuk menstabilkan. Karena ini pemilu yang menurut saya lihat dan banyak orang lihat termasuk abang lah, ini akan berjalan tidak seperti biasa-biasanya. Karena di kubu perubahan itu akan, kalau benar terjadi yang tadi kita bicara, mengembalikan energi dalam konsolidasi rakyat, maka gerakan perubahan itu akan semi revolusi masuk ke dalam election. Seperti di Brasil yang dilakukan oleh Lula. Tiap malam orang demo, mimbar bebas di mana-mana. Di pusat-pusat pejuang-pejuang perubahan. Nah, itu yang mau dibikin oleh Jurkam Perubahan. Jadi kampanyenya malam. Tapi pakai podcast dengan RH. Berkumpul 1.000-2.000. Model itu yang berbahaya kalau sampai dan egaliter, tidak feodal. Dan kita memasuki orbit civilized, digital civilized. Di mana interaksi politik itu kan sudah di media sosial dan lain-lain. Luar biasa bro ya. Kita nanti tunggu kejutan. Jangan-jangan tiba-tiba kejutan pertama 4 calon.
4 pasang calon, ternyata ada split mereka ini. Kejutan yang paling kejutan adalah Prabowo nggak bisa nyalon. Bisa jadi karena faktor kesehatan dan lain-lain kan. Iya. Karena dia kan beda tipis sama Luhut, sama-sama punya masalah kesehatan. Usianya juga tidak jauh, toh. Kan biasanya orang biasa ya kita harus doakan dia sehat juga. Kalau Prabowo kalau sakit juga saya kurang seru. Iya. Karena boleh di mata Jokowi dia dianggap sebagai boneka yang patuh. Tapi di mata arsitek gerakan perubahan dia dianggap sebagai variabel yang memang membuat kekacauan dan efektif. Oh. Jadi kita perlu juga tunggangi Prabowo ini kan supaya pemerintah makin tidak fokus, gerakan perubahan makin semakin. Jadi ada representatif status quo-nya gitu ya. Biar kemudian tidak bertanding sendiri. Ya, dia merasa dia bisa mengatur presiden, tapi dia juga ditunggangi oleh kelompok-kelompok cerdas di gerakan perubahan. Oke, saya ini mau membacakan ini Hamka Wildan. Bang RH, mohon bacain dong. Mahfud MD sudah direkomendasikan jadi bacawa pres Ganjar, tapi bukan rekomendasikan, sudah didaftarkan malah. Iya. Mahfud menjabat Menko Polhukam yang notabene pengamanan pemilu di bawah kendalinya. Iya. Sebagai Menko Polhukam. Nah, menurut Bang RH gimana? Ya menurut saya ya mundur lah. Itu secara etik. Sebenarnya dulu bro, aturannya kalau dia jadi calon tuh mundur. Itu menurut pemahaman. Tapi etika. MK itu putusan Mahkamah Keluarga ini mengatakan nggak perlu mundur. Gila kan? Itu lagi-lagi. Jadi mungkin sudah disetting seperti itu. Jadi, dia sudah membayangkan bahwa yang akan menjadi capres dan cawapres ini beberapa elit yang ada di lingkaran Jokowi, dan Jokowi punya kartu. Iya. Artinya, oke, karena tidak mundur, Anda tidak wajib mundur, maka kartunya di saya, kan begitu? Kita bilang gitu kan? Nah, sekali lagi MK yang memberikan kartu itu. Jadi rusak nih. Iya. Dulu kan kita ingat Hatta Rajasa kan mundur. Cuma kalau dia sebagai orang yang katanya pendekar hukum, pakar hukum, secara etika dia harus mundur, walaupun aturan tidak membolehkan dia mundur. Iya dong. Itu kan, dia kan selalu mengatakan pemerintahan yang bersih. Ini kan ada konflik of interest jadinya. Cuma mungkin itu Bang, dia juga akan memilih jalan untuk mundur, tapi dengan meninggalkan ledakan. Karena mengambil Mahfud MD sebagai calon wakil presiden Ganjar itu kan sebenarnya sudah mengumumkan perpisahan dengan Jokowi. Tinggal sambutan perpisahan dari Jokowi kan ditunggu nih. Kalau Prabowo ngambil Gibran, maka perang di lingkar kekuasaan itu tinggal menunggu waktu saja. Dan itu mengasihkan menontonnya ya nanti. Ya, pasti kita tepuk tangan. Ya asal tidak mengorbankan negara kan. Karena kita pengen the last perubahan itu yang menang. Rakyat kan perlu akrobat begitu. Seribulat politik. Ya kan, hiburan. Cara Allah menghibur orang-orang tertindas. Setelah capek-capek 10 tahun berkuasa, hasil akhir menjadi balut politik. Rame-rame dalam jumlah yang banyak. Kadang-kadang ada orang dengan jabatan tinggi, harta yang banyak, tapi ngomong pun dia dipasung. Takut. Takut.